Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Wassalamu warahmatullahi barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah. Baik, rekan-rekan semua, di malam ini kita ketemu lagi ya. Kita bisa bersua kembali dan di kesempatan kali ini melanjutkan materi yang kemarin ya. Ini yang hadir sudah baru 3 orang ya, nggak masalah lah buat saya. Yang penting kehadiran menunjukkan keseriusan dan tetap maupun hadir berapapun buat saya nggak masalah. Tetap materi akan saya sampaikan secara full insya Allah. Nah di kesempatan kali ini saya ingin bahas satu metode dengan menggunakan marketplace FB ya. Nah sedikit kasih gambaran dulu teman-teman tentang marketplace FB ini. Itu apa ya, banyak yang menyaksikan kalau marketplace FB ini bisa mendatangkan buyer-buyer yang potensial, khususnya buyer premium. Nah, sementara saya sudah buktikan ya, banyak sekali buyer premium bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Facebook saya udah hidup, misalnya kemarin sempat diblokir ya, jadi saya nggak bisa tunjukkan ke teman-teman, tapi yang jelas apa namanya, dengan Facebook marketplace ini ternyata bisa mendatangkan buyer-buyer yang memang secara potensial market itu bisa angkanya itu bisa 11 jutaan ada gitu loh. Makanya kenapa di sini saya mau coba mulai ke teman-teman menjelaskan biar kita semua itu ada gambaran ya, ada gambaran terkait apa namanya marketplace FB. Baik, sebelum kita mulai, saya mau coba kasih prolognya dulu ke teman-teman semua tentang marketplace FB. Sebentar, saya share dulu izin. Baik, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Baik, teman-teman, sebagaimana kemarin kita sudah bahas di 2 Facebook ya, Facebook Group dan Facebook Profil ya. Nah, Facebook Profil sendiri kemarin saya menemukan satu metode. Jadi memang Facebook Profil ini menarik ya. Kalau kita mau di-add secara otomatis, itu 1 hari itu posting cukup banyak. Di awal tuh bisa sampai 5 sampai dengan 10 status coba diposting deh. Saya kemarin kaget, saya coba posting di Cara Sakti ya, itu 1 hari 16 orang add friend saya. Gitu. Dan ini bisa terjadi sama teman-teman semua ketika memang akunnya terlihat aktif seperti itu. Jadi kunci salah satu Facebook profil selain apa namanya, kita berusaha untuk mencari apa namanya friend-friend apa ya, kayak pensiunan PNS atau apa segala macam. Nah ini juga bisa kita lakukan dengan cara apa namanya, posting status sebanyak-banyaknya. Nah di kesempatan kali ini sorry, di Facebook Group kemarin saya ngasih gambaran paling tidak untuk akun-akun baru kalau Facebook Group ya itu 20 ya, paling nggak 20 iklan di tiap harinya. Nah teman-teman sudah melakukan belum? Pak Alwi sudah melakukan untuk Sudah kok, cuma belum sampai 20 per harinya kok. Saya selang 1 hari saja kemarin belum sempat ininya karena apa? Pertama belum ada respon, yang keduanya baru siap. saya mulai Gini paling Pak gencar. Alwi, Pak Mukhlis sudah mencoba praktekkan? Iya. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Pak Ahmad sudah? Belum rutin, Pak. Oh, belum rutin. Oke. Ya, sebelum masuk ke tahapan rutin, saran saya teman-teman nanti ketika posting iklan di grup, satu saja dulu. Coba tampilkan dulu di grup, di share di grup. Jadi nanti saya bisa lihat redaksi kalimat mana yang perlu diperbaiki. Takutnya ketika teman-teman apa namanya posting gitu ya, ada kalimat-kalimat yang mungkin masih kurang greget gitu loh untuk mendatangkan konsumen. Makanya coba di-share nanti sebelum teman-teman ngiklan, di-share di 20 grup, satu grup gitu ya, kirim ke kemana, ke grup ya, sehingga saya bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Seperti itu ya Pak Alwi, Pak Yusuf, dan Pak Ahmad. Siap. Ya, siap. Baik. Nah sekarang kita lanjut ke Facebook Marketplace. Teman-teman, Facebook Marketplace ini kalau kita bicara marketplace ya, marketplace berarti place, tempat, market itu pasar.
Jadi tempatnya pasar, gitu ya. Kalau kita bicara pasar, maka pasar itu ada dua, ada pasar menengah ekonomi ke bawah dan ada pasar menengah ekonomi ke atas. Kalau bicara dari sisi ekonomi, pasar itu dibagi dua lagi. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, gitu kan ya. Nah, pasar tradisional tentu pasarnya berbeda sama pasar modern. Karena secara fasilitas, pasar modern jauh lebih bagus dibandingkan pasar tradisional. Nah, pertanyaannya, Facebook Marketplace ini sebetulnya adanya di kategori pasar apa? Pasar tradisional atau pasar modern? Nah, hal filosofi yang perlu teman-teman ketahui, Marketplace ini seperti pasar tradisional. Saya menyebutnya pasar malam. Jadi, teman-teman coba sekarang bayangkan, kalau di pasar malam itu jualnya apa? Harganya berapa? Kisarannya berapa? Nah, kan berarti produk kita nggak sesuai dong. Ntar dulu. Ya, artinya berarti konsep jualannya itu seperti jualan di pasar malam, begitu ya. Tapi produk kita produknya premium. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, marketplace Facebook Marketplace ini konsepnya gratisan. Gratisan, jadi lagi-lagi diutamakan akunnya itu lebih daripada satu. Seperti itu ya. Baik, saya mulai urai satu persatu ya teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara Facebook Marketplace, itu ada 3 pola yang harus diperhatikan. Yang pertama ada akun lama dan ada akun baru. Akun lama itu usianya 3 sampai dengan 4 tahun ya dari sekarang. Kalau akun lama, 1 hari itu bisa posting optimalnya 15 iklan. 1 hari. Dengan gambaran pagi 5, siang 5, malam 5. Untuk akun lama. Kang, bisa nggak kalau misalkan, karena saya nggak ada waktu, ya sudah, saya pagi saja semuanya 15 iklan. Saya agak khawatir kalau sekarang. Agak khawatir. Jadi mendingan teman-teman dicicil saja. Ya. Yang waktu itu cicil dalam satu waktu itu cuma 5 saja. 5. Sebetulnya kemarin saya sudah coba tes ya dan ternyata masih bisa kok satu hari itu iklan sampai dengan 10 sebenarnya. Pagi 10, siang 10, malam 10 itu masih bisa. Gitu. Hanya memang kita perlu agak sedikit lebih aware, lebih hati-hati. Itu akun lama. Yang kedua, akun baru. Akun baru itu butuh teman-teman tidak bisa langsung tidak bisa langsung posting ya. Tidak bisa langsung posting karena butuh 7 hari pemanasan terlebih dahulu. Nah, bicara 7 hari pemanasan terlebih dahulu berarti tidak boleh memasarkan ya. Tidak boleh memasarkan sebelum sebelum 7 hari itu selesai ya. Jadi kita harus terus berusaha untuk harus selalu berusaha untuk bagaimana caranya akun kita terlihat aktif. Bentar ya, saya proses sekali ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu akun baru. Nah, sekarang tapi pemahamannya begini teman-teman. Kalau bicara antara akun lama sama akun baru, terlepas apakah itu akun lama akun baru, prinsip yang harus ditanamkan dari penggunaan marketplace FB, akun harus terus bertambah. Ya. Jadi diupayakan setiap hari akun itu terus bertambah, jangan cuma 1, 2, 3. Contoh saya ambil, saya saja teman-teman, kalau bicara akun, ya, kalaupun misalkan kamu bertambah bisa sih, cuman paling tidak nih ya, saya punya 7 akun. Sebetulnya kemarin lebih, cuman karena ada beberapa yang keblokir dan nggak bisa dibuka, ya sudah akhirnya saya delete gitu. Seperti itu. Oke, nah jadi harapannya jangan satu akun. Jangan satu akun. Dan sebaiknya akun itu terus bertambah setiap hari gitu. Agar iklan kita semakin masif. Ya, semakin masif. Kenapa? Karena dia punya masa menurun, teman-teman. Punya masa menurun. Jadi kalau misalkan dibikin grafik ya, dia tuh kayak gunung begini. Terus kemudian nanti ada masa di mana dia turun.
Nah, ketika dia turun, mungkin naik lagi, tapi naiknya tidak akan sampai ke titik puncak yang awal yang pernah kita dapatkan. Misalkan nih, dari katakanlah 30 iklan teman-teman semua, dari 30 iklan itu ada satu iklan yang sampai dapat 1000 viewers. Oke? Nah, sampai dapat 1000 viewers. Nah, ketika sudah sampai 1000 viewers nih, kan iklan marketplace itu punya jangka waktu 7 hari. Kalau 7 hari sudah lewat, otomatis dia harus diperbaharui. Nah, ketika diperbaharui, yang 1000 itu kan turun ya, masuk minggu kedua. Nah, ketika masuk minggu kedua, iklannya turun. Jadi nggak 1000 lagi. Untuk mencapai angka 1000 itu agak berat kalau kita sudah mencapai puncaknya di akun tersebut. Kecuali kalau misalkan iklan itu belum nyampe puncak gitu kan. Nah, bayangkan sekarang kalau semua iklan kita sudah menurun dan akun tidak bertambah, otomatis marketplace FB ini tidak lagi efektif dan optimal untuk dijadikan sebagai tempat buat beriklan. Gitu. Makanya kenapa diharapkan akun harus terus bertambah. Ya, itu pemahaman dari Facebook Marketplace, dasarnya begitu. Nah, terus kemudian ada 5 poin yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua kalau kita hendak bermain Facebook Marketplace. Ya. Yang pertama, kata kunci. Ini boleh dicatat ya. Lebih enak teman-teman dicatat biar enak. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, harga. Yang keempat, gambar. Yang kelima, copywriting. Kata kunci, lokasi, harga, gambar, dan copywriting. Kata kunci, apa itu definisi kata kunci? Kata kunci adalah kata atau kalimat yang biasa dipakai untuk mencari produk kita. Saya ulang ya, kata kunci adalah kalimat yang biasa diketik oleh buyer untuk mencari produk kita. Gitu. Nah, di mana posisinya? Oke, sekarang saya coba buka ya marketplace teman-teman semua. Ini marketplace ya. Ini di home, saya buka home, oke. Nah, di sini ada tanda marketplace ya. Marketplace, saya klik marketplace di sini. Oke. Nah, di sini adalah tempat di mana orang kalau pengen mencari kata produknya kita, ya, produk kita. Misalkan kalau jual kafling berarti dia pasti ngetiknya kafling gitu kan ya. Gitu. Oh, dapat nih ada kafling murah, kafling tanah, kafling beko, kafling perabatan dan sebagainya. Gitu. Terus kalau misalkan cari rumah berarti rumah gitu kan. Nah, rumah dijual murah, rumah kontrakan, rumah sewa dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kos-kosan gimana Kang? Gampang. Tinggal cek aja kos-kosan ada nggak ya gitu. Kos-kosan. Oh, ternyata ada gitu kan. Kos-kosan murah 400, kos-kosan 200. Nah, cuma kalau begini kalau kita lihat ini kayaknya bukan orang yang pengen cari kos-kosan gitu kan. Yang pengen beli kos-kosan, tapi orang yang pengen mencari kos-kosan. Maka kita bisa ganti misalkan jadi rumah kos. Gitu ya. Rumah kos dijual, rumah kos murah, rumah kos dijual murah gitu ya. Nah, ini yang keluar-keluar ini adalah kata kunci. Jadi permainan pertama dari marketplace FB adalah teman-teman harus kumpulin dulu kata kunci yang mungkin keluar pada saat mereka ketik. Jadi kita gini bahasanya sedikit cenayang gitu ya. Ngebayangin orang itu bakal ngetik apa di marketplace FB. Gitu. Ya. Saya kasih salah simpelnya aja biar teman-teman gampang ya. Ini kan rumah kos, ya, rumah kos. Tolong diingat-ingat ya. Saya ketik huruf A. Oke. Rumah kos A. Rumah kos AB Pura. Ini saya nggak tahu di mana gitu kan. Nah, ketika kita ketik huruf A, ternyata ada beberapa yang muncul dan itu bisa dikatakan memenuhi target ya. Kita ambil yang bisa dikatakan ini kayaknya masuk nih ke daerah kita. Ini kayaknya cocok nih buat tempat kita gitu kan. Oh, dapat nih. Ada rumah kos area Makassar gitu kan. Nah, ini bisa masuk rumah kos area Makassar. Tugas teman-teman adalah setelah ini ya, buka Word-nya atau buka notes-nya. Misalkan begini ya, saya buka Word-nya atau buka notes-nya. Oke, sebentar. Teman-teman ketik dulu di sini. Rumah kos area Makassar. Terus kemudian tadi kita lihat apalagi yang keluar, rumah kos Antang. Wah Kang, jauh sama Antang. Nggak apa-apa, kan kita punya, jangan-jangan kita punya target market
diantang gitu loh. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, apa namanya, ketika orang ngetik rumah kos Antang, berarti kan, oh berarti ini bisa jadi peluang nih, orang sedang mencari rumah kos wilayah Antang gitu kan. Nah, tapi nggak apa, kita ketik dulu aja. Nanti tinggal kita tambahkan rumah kos dekat Antang, rumah kos di sekitaran Antang, di wilayah Antang, bisa seperti itu ya. Tapi yang jelas mana yang kira-kira mendekati, teman-teman tulis rumah kos Antang. Oke. Ya. Kemudian masih ada lagi nggak dari yang tadi di posting gitu kan? Kita ke Andonohu, saya nggak tahu di mana. Kalau itu di Makassar, masukin teman-teman. Kalau itu masuk wilayah Sulsel, masukin. Rumah kos Apo Jayapura, kalau itu masih wilayah kita, masukin. Tapi kalau enggak, ya udah jangan, gitu kan? Oke, habis nih. Kita ketik B. Rumah kos bulanan, rumah kos Balikpapan, rumah kos Biak, rumah kos Bone, rumah kos Bengkong. Oke, kita ambil rumah kos bulanan, gitu kan? Kang, Bang bisa nyambung? Bisa. Yang penting ditulis dulu aja. Nanti tinggal disambung-sambunginnya, itu tinggal pakai kata-kata tambahan. Kita ambil rumah kos bulanan. Terus kemudian apa lagi? Rumah kos Balikpapan. Nah, kemarin saya dapat info dari beberapa marketing Aroyan, banyak justru pembeli leads yang ingin dapat dari pengen ke Gria Madani itu cenderungnya bukan berasal dari dalam kota, teman-teman. Ya, jadi yang Balikpapan, Biak, Bone, sekiranya teman-teman tahu nih, orang-orang Sulsel itu kebanyakan kerjanya di mana sih? Orang kaya kebanyakan kerjanya di mana sih? Gitu kan? Oh, ternyata orang Sulsel itu kebanyakan punya tambang misalkan, atau punya usaha, punya bisnis itu di luar Sulsel, di Balikpapan, di Biak, di Bone. Nah, itu diambil, ambil aja, ya. Kita ambil. Kita ketik di sini, rumah kos Balikpapan. Terus kemudian nanti rumah kos Biak. Ya. Oke. Nah, dapat nih. Ada berapa? Kang, nanti gimana biar masuknya ke Balikpapan? Kalau di kata kuncinya, kita ganti rumah kos untuk orang Balikpapan, bisa begitu. Atau rumah kos khusus pebisnis Balikpapan, bisa seperti itu. Yang penting kata kuncinya kita ambil rumah kos Balikpapan. Biak, Bone, dan daerah lainnya seperti itu juga. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini teman-teman, lakukan habiskan sampai Z, C, kemudian D, ini C, Cendrawasih, saya nggak tahu di mana nih, apakah di Makassar atau bukan, tapi sekiranya masih di Makassar, ambil. D, nah ini banyak, rumah kos dijual murah, rumah kos dijual Malang, oke, kita ambil ya, kita ambil sebagian deh ya. Kos, rumah kos dijual murah, kemudian apa tadi teh, rumah kos dijual Malang, rumah kos dan kontrakan Makassar ya, rumah kos dijual Malang dan seterusnya ya. Jadi tugas teman-teman yang pertama sebelum beriklan, kumpulkan dulu ini sampai Z ya. E, F, G, H sampai Z. Nah, kalau sudah habis nih, sudah habis ya. Perkirakan lagi, kira-kira sinonim dari rumah kos apa ya? Oh, misalkan villa, kita ketik villa. Nah, muncul. Ada villa murah, ada villa dijual. Teman-teman boleh ambil terserah mau yang mana dulu. Misalkan villa murah. Dapat nih, villa murah. Villa murah di mana? Kayak lagi sama, villa murah A, villa murah B, villa murah C, villa murah D, gitu kan. Silakan ambil lagi sampai Z. Villanya habis, cari lagi sinonimnya. Selain villa kira-kira apa? Misalkan hotel. Nah, hotel ya. Hotel bebas bawa pasangan. Waduh, ya. Kita lihat di sini, hotel murah dijual ada nggak? Hotel murah terdekat, hotel murah Makassar. Oh enggak masuk berarti. Ya. Intinya adalah kalau teman-teman sudah habis tadi pencarian, ya silakan cari sinonimnya, kemudian lakukan A sampai Z. Memang persiapannya agak sedikit lama, teman-teman. Tapi kalau persiapannya sudah matang, ngiklannya itu cepat, asli cepat banget. Ya, seperti itu. Ya. Itu kata kunci. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan ya.
Nah, kemudian nanti posisinya di mana? Posisi kata kunci ini diletakkan pertama di judul, kedua di paragraf pertama deskripsi, ketiga di hashtag, keempat di tag, ya. Di 4 titik ini teman-teman pasang. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Misalkan saya buka marketplace ya. Kita ambil jual barang nih. Kita mulai langsung simulasi. Jual barang. Yang kita ambil teman-teman, jangan yang rumah dijual ya, tapi yang barang dijual. Kenapa Kang? Rahasianya di sini. Ya. Rahasianya di sini. Jadi teman-teman klik barang dijual. Oke. Sabar menunggu sinyal. Nah, kita lihat di sini tadi saya bilang kata kunci diletakkan di judul. Oke, berarti di marketplace ya, pertama diletakkan di judul. Di sini kata kunci diletakkan di sini. Kemudian di mana lagi? Diletakkan di paragraf pertama deskripsi. Di sini keterangan. Paragraf pertama diisi dengan kata kunci. Nah, diisinya gimana Kang? Saya ambil langsung, saya ambil konkret contoh ya. Misalkan teman-teman ambil 2 nih. Rumah kos dijual 1 dan rumah kos dijual murah. Oke? Misalkan, oh kalau digabung, 2 ini digabung, rumah kos dijual murah. Oke? Nah, tinggal kita tambahkan tempat. Misalkan saya ambil di sini, judul misalkan langsung saja, rumah kos dijual murah. Nah, tambahkan tempat. Di mana? Kan tempatnya di Goa, boleh. Di Makassar boleh, di Goa boleh. Karena kebanyakan orang ini sih, nggak terlalu dengan itu. Kan di Goa. Rumah kos dijual murah di Goa. Oke. Nah, setelah dikasih kata kunci, kemudian dikasih lokasi, teman-teman tambahkan 1 point of sales. Keunggulan dari rumah kos kita itu apa? Kemarin saya sudah ngasih gambaran, ingat ya? Ada lebih ya, masih ingat ya? Mudah-mudahan ya. Nah, kita tambahkan saja salah satu lebih apa? Rumah kos dijual murah di Goa, saya tambahkan misalkan lebih dekat kampus Unhas. Oke. Jadi, ini kata kunci, ini lokasi, ini keunggulan. Ya, itu poinnya. Cara kita menggunakan marketplace. Oke. Nah, setelah dibikin judul, teman-teman copy, masukkan di keterangan, paste. Rumah kos dijual murah di Goa, lebih dekat kampus Unhas. Tambahkan sedikit kalimat, misalkan lebih dekat kampus Unhas dengan fasilitas eksklusif. Oke, kita tambahkan nomor, hubungi 0813 misalkan 8234 itu nomor ya. Jadi teman-teman pakai nomor masing-masing, gitu ya. Ditulis, jangan lupa tambahkan dengan nama. Nah, kesananya silakan teman-teman tambahkan dengan bahasa teman-teman bebas. Yang penting permainannya ada di paragraf pertama dan judul. Oke? Nah, kemudian di mana lagi Kang? Yo, kita buka lagi slide-nya. Oke. Nah, ada di hashtag. Hashtag itu di mana? Hashtag itu adanya di deskripsi. Jadi kalau misalkan setelah teman-teman tulis ya semuanya gitu ya, teman-teman di bagian paling akhir itu tambahkan hashtag. Hashtagnya sesuai dengan yang ada di judul dulu. Tadi kan rumah kos dijual murah ya, rumah kos dijual murah di Goa. Nah, tambahkan hashtag rumah kos. Perhatikan cara menulisnya ya. Cara menulisnya tidak dipisah, tidak pakai spasi. Kedua, rumah kos dijual. Kemudian yang ketiga, rumah kos dijual murah. Gitu. Yang keempat, rumah kos dijual murah di Goa. Satu lagi saya tambahkan, rumah kos dijual murah Goa. Gitu. Udah selesai. Yang paling tidak sudah memenuhi semua kata kunci yang terdapat di judul. Oke, jadi setelah bikin paragraf pertama, bikin
karangan bebas gitu yang berhubungan dengan produk kita, kemudian dikasih tambahan hashtag. Nah, setelah itu di mana lagi, Kang? Di tag. Tag itu adanya di sini. Nih, label produk. Oke. Nah, usahakan sebaiknya malah lebih bagus ya. Hashtag dan tag itu sama. Jadi kalau ketik rumah kos, di sini rumah kos. Rumah kos. Ayo dong bantai kami. Rumah kos ya. Enter. Kemudian rumah kos dijual. Yang kedua, rumah kos dijual. Yang ketiga apa lagi? Rumah kos dijual murah goa. Rumah kos dijual murah goa. Kemudian rumah kos murah di goa. Oke. Ada satu lagi tadi apa ya? Oh iya, rumah kos dijual. Sudah. Nah, jadi kata kunci sudah selesai di judul, kemudian di paragraf pertama, kemudian hashtag yang adanya di deskripsi terakhir, kemudian di label produk. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan ya. Jadi saya bisa langsung ngasih gambaran. Itu Izin kata kunci. kok sebentar. Bisa nanya sebentar kok. Siap. Sebelum lanjut. Iya. Ini kok ini juga berlaku misalnya begini kok, selama ini kan saya di grup. Terus nanti saya sinkronkan ke marketplace-nya. Itu sama saja kok anunya. Pola untuk kayak penulisan dari kata kuncinya, tag-nya sama deskripsinya. Beda Pak. Beda Pak. Oh, beda. Saran saya begini, saran saya ketika Bapak sudah mengetik iklan di Facebook Marketplace, jangan di-share di grup. Materi di grup itu berbeda. Kalau mau enak begini aja. Ini kan judul nih, ya. Judulnya Bapak ambil, copy, gitu ya. Kemudian masuk di grup, misalkan kita ambil grup ya, oke. Kita buka grup, kita buka grup di sini. Nah ini kan sudah ada grup-grup nih. Jual beli rumah subsidi murah Makassar, jual beli Maros dagang segalanya. Nah ini misalkan sebentar ya sambil tunggu. Oke. Nah di sini teman-teman pertama pastikan ingat ya diskusi ya. Di sini kita klik. Jangan lupa ya kemarin saya sudah kasih gambaran ya, pakai laptop kita bisa buka langsung 10 tab sekaligus ya. Nah di sini Ctrl V, Ctrl V, jangan lupa backgroundnya cari terserah versi teman-teman saja, mau yang warna apapun. Rumah kos dijual murah di Goa lebih dekat kampus Unhas. Kalau kira-kira masih bisa tambahkan lagi, misalkan eksklusif terbatas misalkan gitu ya, eksklusif terbatas. Kalau masih cukup, bisa tambahkan WAMI 08 berapa gitu ya teman-teman, silahkan dimasukkan begitu. Ya. Yang penting jangan sampai ini menjadi kecil, gitu. Enter, sudah selesai. Ya. Ini selesai jadi, ini kita copy di sini, kita copy, ini kita posting, kemudian di sini sudah jadi diskusi. Oke. Diskusi, kita buka. Hijau di sini, kita Ctrl V, posting. Gitu Pak Alwi. Paham ya? Gimana Pak? Oke, nyambung ya? Nah, jadi poinnya bisa dimainkan dari judulnya saja. Kenapa? Karena begini, teman-teman. Di marketplace Facebook dan grup, itu karakter marketnya beda. Kalau di marketplace Facebook, senangnya yang detail-detail. Kalau di Facebook grup, senangnya yang singkat-singkat. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita bikin iklan panjang pun di grup cenderungnya nggak dibaca, Pak Awi. Gitu. Ya. Tapi kalau di marketplace FB, kalau untuk produk-produk yang sifatnya premium, itu sebaiknya lebih detail, lebih bagus. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang, setelah kita menguasai kata kunci, saya bahas biar teman-teman langsung paham saja dan bisa langsung praktek ya. Yang ketiga, lokasi. Nah, ini menarik nih, lokasi.
Ya. Lokasi itu sebentar. Tadi mana yang ini? Ini kan lokasi di sini nih. Nah, lokasi. Lokasi itu teman-teman bukan lokasi tempat kosnya. Bukan. Tapi lokasi adalah tempat kira-kira bayar tuh adanya di mana. Gitu. Ya. Bukan lokasi tempat kosnya, tapi kira-kira bayar tuh adanya di mana gitu. Tadi ketika saya bilang kebanyakan bayar itu ada di luar provinsi biasanya gitu kan. Bahkan kemarin ada salah satu buyer dari marketingnya Royan ya, yang dari luar provinsi itu datang survei ke lokasi. Seingat saya dari Biak apa dari mana gitu lupa saya. Nah kok bisa? Yes, karena dia ngincer lokasinya itu bukan di tempat kosannya itu berada, teman-teman. Tapi dia ngincernya itu tempat di mana bayarnya itu ada. Nah, bagaimana cara memilah lokasi? Saya kasih ini gambaran ya, jurus sederhananya ya. Jadi untuk mendeteksi lokasi, untuk mencari lokasi yang tepat, karena teman-teman bisa masuk ke zona bahasa saya nyebutnya, oke lah, ring 1 lah ya, kita ring 1. Ring 1 itu di mana? Di Makassar. Bisa. Goa gitu kan. Tapi pastikan Makassar, Maros, Goa ini teman-teman sudah kebayang menengah ke atas itu kebanyakan tinggalnya di wilayah mana ya? Kalau Makassar misalkan tinggalnya wilayah mana? Maros tinggalnya wilayah mana? Goa tinggalnya wilayah mana? Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini rahasianya. Caranya teman-teman buka google.com. Kemudian kita ketik di sini kode pos. Kode pos misalkan Makassar. Gitu. Nah, biar enak, giniin. Nah, di sini ada. Nah, ketemulah kode pos wilayah Makassar. Nah, dari sekian kecamatan ini, mana yang kira-kira merupakan kecamatan-kecamatan yang itu banyak banget pembeli menengah ke atas. Nah, teman-teman ambil. Misalkan saya nggak tahu nih, Wajo itu daerahnya menengah ke atas, menengah ke bawah saya nggak tahu. Ujung Tanah juga saya nggak tahu. Yang saya tahu cuman Tamalan Rea, Tamalate, Panakukang, gitu kan. Karakoci ini apa segala macam nggak tahu. Nah, yang teman-teman ambil kode posnya 90231, 90232 ya. Ini dicatat nih dari mulai 90231 sampai dengan 90233 ya. Oke. Ini Panakukang. Jadi teman-teman tulis nanti di ininya, Panakukang 90231, 90233. Kemudian mana lagi? Tamalan Rea. Tamalan Rea 90 paling rendah itu 241 ya. Oke. 241 sampai dengan 90245. 92041 sampai 90245. Nah, itu diambil ya. Jadi teman-teman tulis dulu kode posnya. Gitu. Maka gimana setelahnya? Setelahnya kalau di HP ya, kalau di HP ini bisa diputar teman-teman. Jadi ngetiknya di sini itu bukan ngetik kotak, ngetiknya kode pos 902. Nol orang pernah disinggah di sini 90 berapa? 90241, 90245. Kalau di laptop memang biasanya ini nggak muncul. Tapi kalau di HP cenderungnya muncul. Gitu. Atau nanti perhatikan saja nanti ya, teman-teman bisa praktek kalau di HP di lokasi itu ada tulisan edit lokasi gitu ya. Nah, teman-teman edit itu kemudian petanya diarahkan nanti bisa menuju ke lokasi yang diinginkan. Misalkan saya pengen wilayahnya dekat Antang, ya sudah tinggal diputar saja wilayahnya dekat Antang. Gitu, tinggal digeser gitu petanya gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita betul-betul ketemu target market yang betul-betul memang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ya. Oke, itu perbedaannya. Jadi enaknya kalau kita iklan di HP, kalau untuk marketplace, lokasinya itu bisa kita langsungkan, map-nya itu langsung di mana posisinya gitu. Karena kalau di sini, kalau di laptop nggak bisa. Misalkan kita cuma bisa ngetik kotanya saja, Makassar. Langsung muncul Makassar. Tapi kita Makassarnya di mana? Ini kita nggak tahu nih. Kenapa banyak properti syariah yang ngiklannya itu ngakunya di Makassar, tapi kok di marketplace nggak dapat. Nah ini gara-gara dia cuma tahunya Makassar doang.
tapi nggak tahu si Facebook ini mengarahkan Makassarnya di mana, gitu. Nah, dengan HP itu bisa teman-teman, bisa ini bisa menjadi berubah, gitu ya. Nanti insya Allah di akhir ya, di ending saya coba simulasikan bagaimana dengan menggunakan HP. Tapi poinnya seperti itu dulu untuk yang zona ring 1 ya. Nah, kemudian untuk zona ring 2. Ini sama sebetulnya zona ring 2 sama zona di ring 3. Zona ring 2, ring 3 ini maksudnya adalah Sulsel, masih di sekitar wilayah Sulsel, tapi di luar Makassar, Maros sama Goa. Misalkan di wilayah, di wilayah Enrekang gitu ya, atau di wilayah Toraja gitu ya, atau masuk ke Sulut, Manado, atau masuk ke ini gitu ya. Nah itu bisa teman-teman ambil gitu ya. Nah kalau itu karena kita belum tahu kecamatan, kalau misalkan belum tahu kecamatannya di mana, ya sudah mainkan saja dari sini dulu. Nih dari sini dulu, Manado gitu misalkan ya, Manado gitu. Teman-teman ambil kotanya, dia ambil kotanya gitu. Tapi dari pengalaman teman-teman Aroyan kemarin, ternyata beberapa lokasi seperti Surabaya gitu ya, kemudian di Kalimantan, Luwu Utara, Luwu Selatan itu banyak banget yang ngechat di leads untuk Kriya Madani ini gitu. Seperti itu. Nah, perihal apakah nanti mereka akan beli di Makassar atau enggak ya, sebetulnya itu tinggal bicara bagaimana cara kita memberikan feedback ya, memberikan bercakap-cakap dengan mereka. Kalau kita pandai bercakap-cakap dengan mereka, maka insya Allah mereka pun akan mau survei kok, seperti yang dilakukan sama Novi kemarin waktu pas mencoba untuk memasarkan Kriya Madani. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian zona yang ketiga ini adalah perhatikan zona, saya nyebutnya apa ya? Transmigran atau pekerja lah ya, zona. Jadi gini, teman-teman harus tahu, dan tadi saya bilang, kita bisa menentukan kota-kota besar yang di luar Sulawesi, itu dilihat dari kebiasaan. Ya. Kebiasaan para pekerja yang berasal dari Sulsel, itu kebanyakan kerjanya di mana? Misalkan di Freeport, ya. Berarti kan di Freeport di Papua tuh. Sudah, kita ambil Papua. Kemudian kemarin saya dengar di Kalimantan. Di Kalimantan adanya di wilayah Balikpapan, ya, atau di wilayah Samarinda, ya. Di Samarinda. Nah, itu bisa diambil. Itu bisa diambil. Balikpapan, Samarinda, dan di wilayah Papua itu bisa diambil. Nah, saya nggak tahu terus terang Sulsel ini kebiasaannya kemana gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil tuh kota-kota yang memang menjadi kebiasaan mereka bekerja di luar pulau. Gitu, karena umumnya mereka-mereka yang bekerja di luar pulau itu pendapatannya cukup tinggi gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Saya nyebutnya apa ya? Zona pekerja luar provinsi. Zona pekerja luar provinsi. Ya, Luwu, saya nggak tahu Luwu itu masuk mana Pak Alwi ya? Sulsel bukan ya? Sulsel ya, Papua, Samarinda dan sebagainya. Nah ini yang tahu di mana mereka bekerja itu sebetulnya teman-teman, bukan saya gitu ya. Saya hanya ngasih pengantarnya aja. Jadi teman-teman silakan nanti elaborasi kira-kira pasnya ada di mana gitu kan. Tempatnya di mana? Yang gajinya gede itu kebanyakan di mana? Kayak kemarin saya dengar ada tambang IMIP ya. Nah, tambang IMIP saya nggak tahu tuh di mana tuh. Kemarin ada beberapa teman-teman atau yang tahu sih lokasinya. Di situ kan ya. Sudah oke, hajar sana saya bilang. Seperti itu ya. Jadi zona 3 zona ini teman-teman hajar nih, hajar. Gitu. Nah, terus bagaimana permainannya antara lokasi sama kata kunci? Poinnya adalah saya gedein dulu sebentar biar teman-teman nggak jereng ya ngelihatnya. Sorry nyamuk. Satu lokasi banyak kata kunci. Ini mainnya. Permainannya seperti ini. Jadi usahakan teman-teman satu lokasi banyak kata kunci. Misal satu lokasi ini bisa satu lokasi bisa satu kode pos, ya. Satu kode pos atau satu kota, ya, atau satu kota bisa. Ini bisa teman-teman mainkan. Yang pasti usahakan. Jadi ketika teman-teman ngebidik nih, pasang ikan, jebret gitu sekali gitu ya. Jadi satu kode pos itu betul-betul kita kuasai. Ya. Misalkan contoh, kita ambil kode posnya tadi 90 berapa ya?
90241. Nah, yang sering keluar 90241. Kita ambil misalkan gini. Kode pos 90241. Ini kita hajar nih. Banyak kata kunci. Tadi kan ingat satu hari berapa? 15 iklan ya. 15 iklan. Nah, 15 iklan itu nyerangnya semua di satu lokasi itu. Misalkan tadi yang pertama teman-teman dapat judul rumah kos dijual murah di Goa. Nah, ini di apa namanya? Di Sipan misalkan. Ini judul yang pertama. Oke. Judul yang kedua. Gampang sebetulnya, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Rumah kos dijual murah di Goa, Goanya ganti. Apa namanya? Misalkan di dekat Makassar. Kemudian yang ketiga, kontrol lagi. Ini rumah kos dijual murah di Goa lebih dekat kampus UNHAS. Ini bisa diganti terserah mau jadi, misalkan ini jadi hanya 200 meter. Gitu ya. Di sini tambahkan hanya 200 meter. Lebih dekat kampus UNHAS. Kemudian kontrol V lagi, rumah kos dijual murah, apa lagi ya, lebih dekat dan lebih dekat kampus UNHAS, harga terjangkau, gitu. Jadi poinnya usahakan satu lokasi yang sudah teman-teman bidik nih, hajar dengan banyak kata kunci yang sama. Dengan cara seperti ini nanti ya. Kalau kotanya sama nih, misalkan semuanya Goa, ini bisa teman-teman bisa pakai Goa semua bisa sih gitu. Ini Goa, misalkan ini Goa. Nah, yang diubah bisa ininya aja nih. Kemarin kan udah ada 9 kelebihan ya. Jadi yang pertama rumah kos dijual murah di Goa lebih dekat kampus UNHAS. Kemudian rumah kos dijual di murah di Goa lebih eksklusif. Kemudian yang ketiga rumah kos dijual murah di Goa lebih apa kemarin lebih apa namanya lupa saya, terpercaya gitu ya, terpercaya. Kemudian rumah kos dijual murah di Goa dan seterusnya. Jadi teman-teman silakan bikin satu lokasi dengan banyak kata kunci seperti itu. Nah, jadi sebetulnya poinnya adalah kalau teman-teman tahu nih lokasi yang kira-kira orang kaya itu adanya di wilayah mana, selesai urusan ya gitu. Persoalannya kan karena kita nggak tahu lokasinya di mana gitu. Makanya ini perlu kejelian. Market kita tuh kebanyakan tinggalnya di mana? Kalau Makassar di mana? Kalau Goa di mana? Kalau Maros di mana? Dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Yang keempat, harga. Nah, bicara harga tadi saya bilang marketplace itu konsepnya pasar malam. Maka nulisnya jangan 800 juta. Nggak bakal ini, orang nggak bakal ngelirik. Namanya juga pasar malam masa 800 juta kan nggak mungkin. Maka ini harus diganti. Pasar malam itu kan antaranya harganya 0 sampai dengan 100.000. Orang yang pernah ke pasar malam pasti tahu. Nah, caranya gimana? Gampang di sini. Kita masukkan di sini harga. Harga itu kalau kita bagi bisa menjadi 3 teman-teman. Saya ganti ini harga misalkan. Harga, strategi pembelian harga. Yang pertama, ambil dari harga cash. Misal, cashnya berapa? Lupa saya, Pak Alwi. Berapa teman-teman? 800 jutaan ya? 800 jutaan, Pak. Oke, ambil 8 juta. Nah, potong nolnya sampai di bawah atau range-nya 0 sampai dengan 100.000. Berarti kena berapa? 80.000 ya? Oke, nah tulis di sininya 80.000. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua bisa diambil dari harga DP. DP-nya
DP-nya itu 30% biasanya. Anggaplah berarti 240 juta. Ya, 240 juta. Nah, berarti berapa kenanya? 24.000. Nah, di sini tulisnya 24.000. Gitu. Selesai. Kemudian atau yang ketiga bisa juga diambil dari booking fee. Nah, kan bookingnya berapa? Bookingnya berapa sih booking? 5 juta ya? 10 juta ya? 25 juta ya? 25 juta. Berapa sih? Berapa sih Mas Danang? Berapa sih? Berapa booking fee Mas Danang? Atau ada Pak Rusdi nih? Pak Rusdi bisa bantu pasti. Booking fee berapa ya Pak? Oke, katakanlah ambil 10 juta ya. 10 juta misalkan booking. 10 juta. Nah, berarti kita ambil bisa 10.000 atau bisa juga 100.000. Nah, di sini tulisnya sama. Bisa 10.000 atau bisa nulis 100.000. Seperti itu. Nah, saya sangat tidak menganjurkan ini tidak diisi. Ya. Atau juga saya sangat tidak menganjurkan ini diisi 1, 2, 3. Atau diisi 1. Gitu. Ini nggak realistis. Ya. Isilah sesuai dengan yang tadi saya katakan. Ya. Mau ambil dari harga cash silakan, ambil dari harga DP silakan, ambil dari harga booking fee silakan. Itu lebih rasional. Orang tahu gambaran harganya. Terlepas nanti bagaimananya, itu tinggal bagaimana cara teman-teman menjelaskan di di marketplace di inboxnya nanti, gitu ya. Oke, itu harga. Selanjutnya, gambar. Nah, permainan gambar. Saran saya yang pertama, foto asli lebih baik. Ya. Jadi teman-teman sebaiknya punya foto asli yang banyak tentang tentang Gria Madani itu sendiri. Kalau misalkan nanti nggak ada foto asli, bisa minta ke panitia langsung ya, bisa minta ke Mas Danang atau minta ke siapa, gitu. Dan usahakan minimal 7 foto atau ganjil lah, 7 foto, 7 foto lebih bagus sebenarnya. Dan yang ketiga berurutan, maksudnya berurutan dia kebayang dari awal sampai dengan akhir, dari dia masuk di gerbang sampai dia ketika pas turun, dia udah kebayang tuh, oh di pojok sana ada anu, di pojok sana ada anu. Jadi tanpa dia survei, dia sudah bisa membayangkan lokasinya itu seperti apa. Itu lebih keren, gitu. Ya, jadi bukan cuma asal posting foto, tapi foto itu harus berurutan sebaiknya, gitu. Nah, yang kedua, hindari duplikat. Ya, hindari duplikat, jangan sama. Nah, tapi duplikatnya itu sebetulnya cuma di gambar awal doang, teman-teman. Gambar awal harus beda. Ya. Jadi satu gambar dengan gambar yang lain, kalau di belakangnya boleh sama, tapi gambar awal harus beda. Caranya gimana? Ubah bentuknya, ubah hurufnya, ubah warnanya, ubah posisi. Ya. Bentuknya, hurufnya, warnanya, posisi. Kang, saya nggak bisa desain. Nah ini kabar gembira buat teman-teman semua yang ikut Zoom kali ini. Saya akan kasih satu tools yang menarik buat teman-teman semua. Contoh ya, saya ambil ya. Nama toolsnya ini rahasia dan saya minta tidak diberikan kepada siapapun. Karena ini saya berikan hanya untuk teman-teman yang ikut Zoom di sini. Jadi teman-teman yang ikut Zoom sangat beruntung. Oke. Nah, oke, ini saya sudah menyiapkan ada sekitar 500 gambar yang memang teman-teman bisa persiapkan buat ini. Oke, nah sekarang caranya gimana? Caranya simpel. Teman-teman kumpulin dulu gambar, ya. Nanti gambar silakan di-share sama Mas Dana. Kemudian buka PowerPoint, ya. Nggak bisa pakai HP. Ini wajib pakai laptop ya. Buka PowerPoint, klik di sini, format background, kemudian insert from file. Filenya diambil di sini. Klik file, cari gambar Gria Madani. Misalkan di sini saya sudah ngumpulin ya, saya sudah ngumpulin.
Di sini sebentar kita ambil ruko segitiga mana nih? Oke, nah ini ada gambar yang tentang kondisi di sana nih. Teman-teman tinggal klik saja pilih salah satu, terserah mau yang mana. Misalkan saya ambil aja deh, misalkan saya ambil ini. Nah, insert, kemudian apply to all. Maka ini sudah berubah semua. Sorry, ini ada tulisannya ya. Ini harusnya saya hapus dulu. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ini sudah berubah semua. Bentar. Jangan lupa nanti tinggal dihapus saja. 7, 8, 9. Oke, sudah kosong. Nah, ini yang ada di sini semua, ini adalah gambar buat DP ya, teman-teman ya. Buat DP, lagi-lagi buat DP saja, DP gambar. Di sananya, di mana setelahnya gambar kedua dengan gambar yang ketujuh, silakan ambil dari Telegram yang sudah ada. Ini buat DP. Dan saya dengan begini teman-teman sudah punya 500 gambar yang siap saji, siap diiklankan. Oke. Nah, cara nge-save-nya gimana? File, kemudian klik Save As, ya. Kemudian ini ubah menjadi PNG atau JPEG, ya. Ubah menjadi JPEG. Kemudian silakan teman-teman simpan tempat di mana yang kira-kira bagus gitu ya. F di sini klik Picture. Mana picture ya? Picture. Di sini Nirmala Indo sebentar, Julia Madani. Oke, di sini kita buka, di sini kita bikin folder baru misalkan ya, gambar DP. Nah, udah masuk di sini, save every slide. Oke. Dengan demikian teman-teman sudah punya 500 gambar untuk DP. Kalau teman-teman mau cepat dulu, silakan teman-teman beriklan satu kali satu gambar dulu, satu gambar. Jadi biar cepat nih bikin 15 iklan, sekali iklan satu foto dulu nggak masalah gitu ya. Tapi yang pasti usahakan apa namanya, nantinya kalau sudah selesai ditambahkan jumlah gambarnya. Jadi nggak satu, dia harus banyak. Sambil menunggu ya, sudah sampai slide 87 kita lihat di sini. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Kalau kita perhatikan, misalkan saya ambil di sini, saya tinggalkan halaman. Saya lihat tawaran, sorry bukan di sini, maaf, di marketplace ya. Belum ada. Aduh, PSN Persib ya, lupa saya. Saya suka Persib, sebentar ya teman-teman. Di marketplace. Kok di sini sih? Ini kotak masuk saya teman-teman tuh. Harga 800 jutaan. Sudah ada ngasih kirim nomor telepon gitu ya. Jadi ini iklan-iklan lama ya. Iklan-iklan lama yang harganya 938 harganya. Ini ternyata banyak yang respon 950 juta gitu kan. Terus kemudian ini contoh yang di inbox ya. Jadi memang sifatnya kalau yang di inbox itu dia sifatnya marketplace itu sifatnya cenderung apa namanya, dia ngirimnya ke inbox dulu gitu. Syukur-syukur pada yang telepon. Tapi biasanya kalau yang telepon itu kalau teman-teman ngirimnya di grup. Kalau di marketplace FB biasanya dia ke inbox dulu. Gitu. Ini yang saya jual itu rumahnya di atas apa namanya, di atas 800 jutaan teman-teman, dan terbukti banyak banget gitu. Jadi silakan teman-teman tinggal praktekkan saja apa yang tadi saya sampaikan ya, dan ini sudah menjadi lead sebenarnya, tinggal nanti ngolahnya bagaimana. Nah, ngolahnya bagaimana tinggal dikoordinasikan saja di grup ya. Kang, nanti ada begini, nanti Mas Danang bisa bantu insya Allah untuk bagaimana cara ngejawabnya ya. Ini satu akun, sementara saya pakai 7 akun, jadi bayang dong bagaimana repotnya seperti apa gitu. Oke, nah lanjut. Setelah gambar, yang kedua copywriting. Copywriting sudah kita bahas. Cara mudahnya seperti itu ya, yang tadi saja. Yang penting permainannya ada di paragraf pertama,
dan di hashtag. Oke, itu mungkin penjelasan dari Facebook Marketplace. Silakan kalau ada pertanyaan ya, saya coba jelaskan sesingkat mungkin biar teman-teman juga paham dan bisa langsung take action. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Cara mengatur gambar tadi, Kang, belum ini. Gambar apa? Cara mengedit-edit gambarnya tadi. Oh, ngedit gambar nggak usah, Pak. Saya ulang lagi ya, saya ulang. Jadi gini, cuma begini doang kalau untuk yang di sini. Jadi ini kan sudah masih 397. Oke, saya cancel lagi ya, saya cancel deh ya. Jadi ini Pak, ini saya kasih nanti. Ini saya kasih ke yang datang. Jadi Bapak cukup kumpulkan dulu gambar yang ada tentang Gria Madani gitu ya. Lalu kemudian setelah dikumpulkan gambar yang ada, masukkan ke dalam folder yang terdapat di laptop gitu ya. Kemudian Bapak nanti buka PowerPoint ini ya. Nah, terus tinggal diganti gambar ini, gambar-gambar yang ini tinggal diganti. Gantinya cukup yang paling atas saja. Caranya gambar ini klik kanan pakai mouse, kemudian format background, kemudian klik file. Pilih gambarnya yang sudah teman-teman miliki. Ya. Misalkan ini, insert. Nah, kan udah berubah nih, tapi baru satu. Biar berubah semua, apply to all. Maka kita sudah punya 500 gambar tanpa teman-teman ngedit, udah nggak pusing. Udah ada 500 gambar. Gitu. Nah, kalau sudah ada 500 gambar ini, teman-teman tinggal file, kemudian klik save as, ya. Kemudian PowerPoint-nya ubah menjadi JPEG, masuk ke dalam picture atau folder yang teman-teman inginkan, yang tadi ada. Gambar DP. Ini saya udah ke save nih, tuh yang tadi udah ke save. Nah, tinggal di save, jadi atau mau bikin folder lagi, misalkan silakan bikin folder DP baru. Nah, DP baru, klik di sini, Ctrl V, save. Yang penting filenya sudah JPEG ya, bukan PowerPoint ya, save. Maka dia sudah pasti ke save seluruh gambar yang ada di sini. Gitu Pak. Ya, terima kasih, Kang. Jadi nggak perlu ngedit lagi. Udah Ya, udah nggak pusing. ya, terima kasih, Kang. Sama-sama. Kalau cara masukin gambar udah ngerti ya Pak Ahmad ya? Iya, ya. Nah, paham ya. Oke. Baik, silakan ada yang lain? Ada yang lain? Pak Muklis, ada pertanyaan? Pak Alwi? Lanjut, Kang. Sudah terjawab tadi. Oh, sudah terjawab. Jadi nggak pusing ya Pak? Ngedit ya Pak? Alhamdulillah, saya ngerti. Tinggal yang penting punya laptop, selesai Pak urusan Pak. Siap. Tinggal ganti-ganti. Yang penting ganti-ganti, betul. Tinggal pilih saja. Penting lagi-lagi DP pertama aja. DP pertama tidak duplikasi. Gitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya selesai materi kita. Karena memang itu saja marketplace sebetulnya. Jadi nggak perlu repot teman-teman. Yang penting memang lagi-lagi sih poinnya adalah kita beriklannya rutin gitu ya, ganas gitu. Tadi kan saya bilang di sini jumlahnya untuk satu akun 15 iklan. Kalau teman-teman mau masif, ya, saran saya sebaiknya punya 3 akun minimal, ya, sehingga sehari itu bisa 45 iklan. Dengan pola seperti tadi, ya,
Itu teman-teman sebetulnya bisa loh beriklan 45 iklan dalam waktu kurang lebih sekitar 3 jam, itu cepat sebetulnya. Maka kalau misalkan sebentar banget tuh, sorry, kalau misalkan lama iklan tuh makanya aneh buat saya. Bahkan misalkan begini, teman-teman mengiklan nih, jual barang. Barang dijual ya, barang dijual, kemudian tadi kan judul rumah kos, rumah kos dijual. Nah, sebetulnya begini saja nih jadi nih, copy, terus kemudian keterangan, Ctrl V, dijual eksklusif berapa gitu. Nah, sebetulnya begini saja, tambah dengan hashtag ya, hashtag yang tadi ya. Maaf Kang, screen-nya enggak muncul Kang. Sorry, maaf. Yang tidak muncul. Lupa. Oke. Ya, saya ulang tadi ya, misalkan tadi kita bikin, saya sarankan tadi kan bahwa satu akun itu kan bisa 15 iklan sehari. Nah, kalau 3 akun kita bisa punya 45 iklan sehari. Teman-teman itu nggak repot kok. Kalau misalkan teman-teman rutin mengerjakan 4 hari aja, 4 hari ya, bayangin 45 iklan, satu lokasi, satu kode pos, itu dahsyat banget, gila banget itu serangannya. Nah, iklannya pun kalau mau cepat bisa seperti ini, ya. Rumah kos dijual murah di Goa lebih dekat Unhas misalkan. Terus paragraf pertamanya tinggal di copy kan, tinggal di copy, masukkan ke sini kan, dan kemudian tambahkan kalimat, kemudian tambahkan nomor telepon, kemudian tambahkan hashtag yang tadi, hashtag apa aja segala macam gitu kan. Nah, setelah label tagnya juga dimasukkan gitu kan, lokasinya diatur, selesai gitu. Gambar, misalkan kalau pengen cepat nih, ya. Gambar coba dibikin misalkan cuma 1 gambar, bisa. Ya mana Propertindo, Rupas Gede Madani, gambar DP. Nah ini kan sudah ada gambar DP tadi nih, DP baru nih. Oke, kita bisa 1. Kalau di HP kan bisa lebih cepat mungkin kalau kita. Nah ini misalkan mau begini aja, bisa, udah selesai iklan teman-teman. Terus kemudian yang kedua ganti lagi jadi DP yang kedua tadi, DP-nya beda gambarnya gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Hanya mungkin infonya kurang lengkap gitu. Makanya tadi kenapa saya sarankan di bawahnya silakan teman-teman tambahkan dengan kalimat-kalimat yang cukup merangsang orang untuk baca lah, karena kan target market kita bukan target market biasa nih, target market yang memang levelnya premium gitu. Seperti itu. Itu gambaran dari pola di marketplace FB dengan menggunakan laptop teman-teman. Izin bertanya Kang. Siap. Masalah akun tadi ini, misalnya kan kita punya akun Facebook nih. Oke. Berarti kita buka lagi yang baru ya, atau bagaimana? Buat lagi Facebook yang lain atau bagaimana? Ya, dibuat Pak, dibuat Facebook yang baru Pak. Facebook yang baru pakai email baru Pak. Oh begitu ya. Kayak saya contoh nih ya, saya ini oke lah, sekalian deh saya ajarkan. Sudah saya kan dulu ya. Sudah save ya. Misalkan begini. Ini kalau teman-teman lihat ya di kolom dashboard saya nih, ini kan banyak banget nih, ada Google variasi. Jadi satu Google itu untuk satu Facebook Pak. Nih Facebook saya, Facebook Kang Sakti, emailnya Novi Libra, ini emailnya Nirmala Propertindo, ini emailnya apalagi, ini emailnya apalagi. Jadi satu Google itu satu Facebook. Jadi kalau dengan begitu kita bisa buka banyak akun Pak dalam waktu 1 kali. Jadi saya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Misalkan saya buka ini Facebooknya yang ini fotonya. Saya buka yang ini Facebooknya yang ini. Saya buka yang ini.
Nah, kalau saya buka Facebooknya, ini yang keblok bukan ya? Mudah-mudahan bukan. Facebook saya kena virus. Aduh, ampun. Nah, dikunci itu kan. Ya. Tapi profilnya beda kan, tadi profilnya beda. Jadi tiap-tiap Google Chrome itu punya Facebook yang berbeda-beda. Gitu. Itu kalau kita pakai laptop. Kalau kita pakai apa namanya? Kalau kita pakai HP, aplikasi Facebook bisa kita cloning. Bisa kita cloning ya. Jadi menjadi dua Facebook kita yang bisa kita buka. Dan satu Facebook itu bisa berganti-ganti ya. Jadi dua Facebook itu 2 sama dengan 3 Facebook bisa diganti. Seperti itu. Cuman biasanya sih kalau waktu itu ya saya pernah coba dengan pola seperti itu. Kalau ada satu Facebook, satu aplikasi Facebook, kemudian di satu aplikasi itu ada 3 Facebook yang berbeda alamatnya maupun emailnya, biasanya nanti ada satu marketplace FB yang tidak berfungsi dari salah satu Facebook yang kita miliki. Gitu. Makanya sebetulnya lebih enak beriklan untuk marketplace itu di laptop. Saya lebih nyaman di laptop. Gitu. Tinggal nanti setup lokasinya itu di HP. Seperti itu, Pak Ahmad. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya kalau untuk biar buka ini gampang. Ini kan ada add nih. Nah, teman-teman add, kemudian tinggal sign in. Sign in, nanti ketahuan emailnya apa nih? Email yang sudah Pak Ahmad bikin itu apa? Tulis passwordnya apa? Tulis nanti dia dengan sendirinya itu akan berubah menjadi dia akan Google itu menjadi khusus ya seperti yang tadi kayak gini. Itu kalau di laptop. Iya. Oke. Silakan ada lagi. Ya. Siap. Ya, Mas Danang bisa minta tolong nggak untuk Kang Sakti HP dijadikan kaos? Oke, Kang, tunggu, Kang. Pindahkan saja. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan HP? Sebetulnya nggak jauh berbeda. Kalau kita saya buka dulu. Sebentar ya. Ini suka gini. Oke, misalkan ini ada 2 Facebook ya teman-teman. Oke, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke, siap. Nah, sekarang misalkan saya buka Facebook, satu Facebook nih. Yang pertama, nih ya, maksud saya di cloning itu Facebooknya ada 2. Ada 2 ya. Jadi kita bisa pakai 2 Facebook, atau satu lagi bisa ditambahkan dengan menggunakan Facebook Lite. Ya. Saya silakan kalau mau teman-teman pakai Facebook Lite ya, itu selera masing-masing. Jadi kita bisa pakai 3 Facebook sekaligus dalam waktu sekali kita ngiklan. Nah, tinggal kemampuan HP teman-teman sanggup nggak kalau misalkan menggunakan 3 Facebook dalam satu HP seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman kita buka dulu Facebook ya. Buka salah satu Facebook.
Kemudian klik marketplace FB yang tandanya ini marketplace ya. Oke. Nah, kemudian sama ya, klik jual. Kemudian kan nanti ketika kalau kita klik jual, di bawah itu ada barang, kendaraan, rumah dijual atau dikontrakkan. Nah, teman-teman klik barang. Oke, ya ini aturan saja karena saya ini baru ya. Ini tuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ada iklan saya yang nggak boleh. Kenapa? Karena pakai kata syariah. Jadi nggak boleh sekarang, benar-benar sangat ketat. Jadi disarankan jangan pakai syariah. Nah, yang ingin saya mainkan, kalau tadi ini sama ya, tambahkan foto, judul, harga, kategori lupa saya tadi kategori ini bebas teman-teman. Silakan teman-teman mainkan mau apapun bisa begitu ya. Tapi saran saya pilih yang kira-kira kategorinya itu ada kategori produk, kategori market kita. Kalau saya biasa pakai peralatan rumah tangga atau peralatan, gitu. Kang, emang apa namanya nggak masalah? Nggak masalah. Buktinya apa? Sebentar, saya balik dulu sebentar biar teman-teman ngelihat. Ya. Kita ambil contoh nih, tulisan pilihan hari ini itu adalah kategori. Kalau kita scroll ya. Sepeda, oke, sepeda muncul sepeda semua. Rumah dan dapur, tapi ada sepeda di sini, ada makanan di sini, lain-lain, ada durian, ada promo lengket, kebun, kategorinya kebun, tapi ternyata iklannya gelas gitu kan, bak mandi, ban roda gitu loh. Jadi sebetulnya mau kategori apapun tidak masalah, gitu ya. Jadi silakan teman-teman mau pakai kategori apapun bebas, gitu ya. Oke, lanjut, saya ulang lagi, saya klik jual. Kemudian saya klik barang. Nah, kategori kondisi baru seperti biasa ya. Misal kondisi saya klik, aduh, mau diklik ya. Kondisi baru kategorinya kategori apa silakan ditulis ya. Nah ini, lihat lokasi Kota Depok 16436. Ternyata kalau di HP menariknya tuh ada kotanya, ada kode posnya. Nah, kalau teman-teman sudah hafal wilayah Makassar ya, kita bisa mainkan begini. Lokasi ini ada tanda segitiga terbalik ya. Teman-teman klik segitiga terbalik ya. Kemudian teman-teman akan diarahkan di sini. Apa namanya? Kayak Google Map begitu. Nah, cari, teman-teman klik di sini, cari. Kemudian ketik misalkan apa ya? Makassar. Kita klik dulu kota Makassarnya, biar kita pindah. Tadi kan saya di Depok ya. Oke, kita masuk kota Makassar. Nah, ini bulat. Perhatikan bulatannya. Ini bulatan ya. Saya gedein. Nah, ternyata ini bisa kita geser, guys. Oke. Ini bisa kita geser. Nah, yang lagi-lagi saya bilang, yang tahu di mana bayarnya berada itu adalah teman-teman sebetulnya, bukan saya. Daerah Jabodetabek, insya Allah saya udah nguasain. Kalau di sini di mana tempat mereka berada gitu ya, market-marketnya ada, itu teman-teman yang tahu. Misalkan saya kan cuma tahu Taman Raya ya, gitu ya. Misalkan saya ambil BTP nih, nah, ini perempatan merah BTP nih, gitu kan? Bentar, belum selesai. Oh iya, lambat. Oke. Saya geser, nah itu sampai dengan perempatan lampu merah BTP. Kita pastikan dulu benar nggak tuh perempatan lampu merah BTP. Iya betul. Ya, kalau ini Jalan Taman Raya ya, oke. Nah ini silakan teman-teman mau ambil di mana nih? Kan ada blok H, blok M, blok apa segala macam gitu kan. Misalkan di blok M mungkin sebelah sini atau sebelah sini. Nah, silakan teman-teman yang tahu lah. Misalkan kayaknya di sini benar deh coach. Ini blok apa namanya banyak banget nih. Ya sudah kalau sudah terapkan, klik terapkan. Perhatikan kode posnya berubah. Ya, berubah dia. 90245. Udah, kesananya tinggal teman-teman lakukan seperti yang tadi saya minta. Dan lagi tadi saya bilang, ingat satu iklan, satu lokasi banyak kata kunci, itu jauh lebih baik.
Gitu. Perbedaannya cuma di situ saja. Ya, selebihnya ke sana sama. Jadi kita bisa lebih ngotak-ngatik ini lokasinya lebih enak. Mau lokasi di mana silakan teman-teman enak. Kang, kalau luar provinsi gimana? Kalau luar provinsi ya gampang, tinggal cari lagi, ketik Surabaya misalkan. Ya, kota Surabaya. Berhubung saya juga nggak tahu ya kota Surabaya itu di mana dan mungkin teman-teman lebih tahu ya. Silakan teman-teman ambil yang kecamatan orang kaya itu kebanyakan adanya di mana gitu. Nah, ini kota Surabaya ya, sudah ditembak di kota Surabayanya saja langsung. Gitu. Misalkan ya, tapi ya lagi-lagi teman-teman yang lebih tahu lah. Kalau Surabaya kita klik terapkan, maka ini akan berubah. Yang perlu diingat lagi-lagi kode posnya. Jadi nanti ketika sudah selesai, gitu ya, teman-teman kan bisa biar ini nggak berulang, ngetik Surabaya dan nggak ngetik nggak muter-muterin lagi buletannya gitu ya. Nanti pada saat di teman-teman klik titik 3 tadi ya, titik 3 yang di ini, nah, teman-teman tinggal di sini bisa klik 60174. Tuh, ketahuan kota Surabaya, karena tadi kita sudah bahas kan. Udah tinggal kita klik. Jadi nggak pusing lagi harus ngarahin kotak-kotaknya, ngarahin lingkarannya, udah nggak pusing lagi. Cuman memang nanti ada beberapa yang kode posnya nggak muncul. Kalau kode posnya nggak muncul, teman-teman nggak usah khawatir. Sudah mainkan ininya saja, mainkan lingkarannya saja, ya, bukan mainkan angkanya tadi ya, mainkan lingkarannya saja. Misalkan contoh, saya ketik Makassar, gitu ya. Makassar. Terus kemudian tadi kalau kita ambil, sebentar, kalau kita ambil data ya, waduh hilang. Sebentar guys, saya hitung pada posnya misalkan hilang, bentar ya. Kode pos Unhas. Kode pos Makassar ya, kode pos Maros deh, misalkan Maros ya. Maros. Teman-teman sudah buka nih misalkan di kode pos Maros gitu ya. Nah, saya ambil misalkan taruhlah kita nggak tahu nih, kita ambil kecamatan Tanralili gitu kan. Kecamatan Tanralili itu kode posnya 90553. Nah, ketika teman-teman klik di sini, misalkan 90, klik di mana di Zoom gitu ya, 90553. Ada Maros. Sudah, kalau ada syukur gitu kan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah panik, tinggal diputar saja. Ini kira-kira adanya di mana gitu. Tinggal mainkan ininya aja. Bandar udara, mau di mana kayak gitu, mau di Sumbu Minasa kayak mau di mana kayak bisa. Gitu. Jadi sebetulnya kuncinya itu ada di permainan lingkaran ini. Seperti itu guys. Oke, ada pertanyaan? Pada posnya berubah 9022. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian terakhir ya dari saya, kalau kita pengen mendeteksi iklan kita kelihatan ada apa enggak, teman-teman lihat ini. Teman-teman ngincarnya di mana? Saya ngincar di Makassar gitu kan, pada posnya wilayah Makassar. Ya, coba, berarti kita gantinya kota Makassar. Karena kalau kita klik ini, itu bisa berubah kilometernya. Nah, biasanya settingan awal kota yang terdapat di sini, itu bukan 20 kilo, tapi 60 kilo. Gitu. Maka kalau potensi kita bisa sampai 20 kilo dan kita dominan, wah kita menang gitu. Ya. Kita bisa klik ini, misal kota Makassar kita klik ya, kota Makassar kita klik. Nah, radiusnya perhatikan di sini. Ini juga sama, bisa kita atur. Radiusnya 20 kilo. Kalau tadi kan di situ kan lebih dekat hutan gitu kan. lebih dekat laut. Nggak fair kayaknya. Sudah kita geser ke sini. Yang kira-kira dekat dengan target market kita. Dan dekat dengan lokasi kita juga. 20 kilo, selesai, terapkan.
Oke. Nah, nanti berubah kan Parangloe gitu ya. Nanti berarti wilayahnya wilayah sekitar Parangloe gitu. Atau kalau mau Makassar ya sudah Makassar lagi. Makassar lagi kita ambil di sini. Kita klik kota Makassar. Ternyata masih di laut ya. Ya, teman-teman bisa tambahkan ini menjadi 30 kilo bisa tambahkan menjadi 10 kilo saja bisa. 10 kilo bisa. Kalau saya sih minimal 20 kilo ya. 20 kilo tuh udah dapat sebenarnya, udah bagus banget. Gitu. Oke, itu mungkin gambarannya teman-teman dari materi marketplace dengan menggunakan HP. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana materinya, Jos? Alhamdulillah, baik. Biasa. Ya, silakan. Itu kan biasanya kalau kita buat akun Facebook, itu kan biasanya Facebook sering mancing kita untuk mengaktifkan WhatsApp, kemudian nomor WhatsApp kita. Apakah kita sebaiknya membuka nomor WhatsApp atau seperti apa? Oke, bagus. Pertanyaan bagus ini. Kalau di profil, lanjut Pak, silakan. Yang kedua, Kang, itu kan biasanya kalau ngiklan, saya pernah berapa kali ngiklan di market, di grup, itu ada suatu kondisi tertentu itu nggak bisa terklik anunya tuh pilihannya dari jual barang dan ada 3 gambar di situ. Apakah dia terblok atau seperti apa? Yang di mana Pak? Di kategori? Ya, di kategori. Biasanya kalau kita masuk di itu kan biasanya ada sampai 4, 5 bahkan lebih grup itu. Kalau kita klik kategorinya dia nggak mau terklik. Sebentar ya, coba ya. Saya ambil misalkan bagikan saya layar. Coba ya, kita coba ya. Misalkan buka Facebook. Kemudian klik jual ya Pak ya, jual. Aduh, error. Sebentar Pak. Saya klik marketplace lagi, jual, error. Ya, intinya kategori yang pas lagi iklan tadi ya Pak Muklis ya? Iya, benar kan? Ya, kalau kategori, oke, masih ada lagi Pak pertanyaan? Kalau yang pertanyaan pertama kan tentang nomor WhatsApp itu seperti apa? Apakah kita masukkan atau seperti apa? Siap, gini. Yang paling penting Pak sebenarnya kalau di Facebook profil jangan sekali-kali kita beriklan ya, apalagi ketika pas kita beriklan itu kita dimintakan nomor WhatsApp, suruh mencantumkan nomor WhatsApp. Itu jangan kalau di Facebook profil. Kenapa? Karena itu jebakan dari Facebook. Jebakan Facebook untuk melihat ini akunnya taat hukum enggak gitu loh. Kan aturan rules dari Facebook profil itu nggak boleh sebenarnya buat jualan. Maka jangan pernah cantumkan nomor WA dan jangan pernah dalam tools yang disarankan oleh Facebook. Sebaiknya jangan. Nah, terus yang kedua, kalau di grup pun kita harus perhatikan ketentuan dari adminnya, Pak. Dari adminnya seperti apa. Gitu. Beberapa admin ada yang tidak mengizinkan. Kayak beberapa grup Makassar Dagang saya memperhatikan ada yang tidak mengizinkan untuk memasang tombol WA gitu ya. Tapi ada juga banyak juga sih admin yang mengizinkan kita bisa memasang tombol WA. Seperti itu. Yang ketiga, kalau di fanpage di halaman itu wajib Pak. Wajib memasang tombol WA. Gitu sih. Perbedaannya antara Facebook profil, Facebook group dan Facebook fanpage seperti itu. Hanya satu hal, lagi-lagi saya bilang, kalau Bapak nanti beriklan di Facebook Group, ya, selalu kirimkan nomor WA dalam bentuk link saja. wa.me gitu ya. Nomor teleponnya berapa? Gitu. Kayak
contoh yang tadi saya kasih. Gitu. Itu Pak, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk kategori, saya belum pernah sih ya mengalami hal seperti itu ya. Tapi kalaupun terjadi, berarti Bapak cari kategori yang lain saja. Gitu. Tadi kan ada peralatan, ada peralatan rumah tangga, ada HP, ada pakaian pria dan wanita. Tinggal pilih salah satu saja Pak. Bebas kalau itu. Meskipun memang ada teorinya sih, cuma saya khawatir itu level advance ya. Saya agak nantilah penjelasannya nanti. Yang penting poin dasarnya Bapak paham dulu. Baik, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Pak Alwi, gimana Pak Alwi? Alhamdulillah bagus Kang. Lanjut aja Kang, masih nyimak nih ilmu-ilmu ini kan. Jos ya. Jos Kang, ya siap. Ya. Pak Ahmad ada pertanyaan lagi Pak? Kalau Masih di bingung? Kalau pernah buat di fanpage kemarin tuh, itu ada bayarnya. Gimana itu? Biasa kita istilahnya pamerkan iklan di situ. Oke. Kayak disuruh berlangganan gitu. Seperti itu ya? Iya Pak, betul. Tapi kita bisa pilih kok, nggak usah berlangganan. Oh gitu ya. Yang penting kan begini Pak, kalau kita menggunakan fanpage gratisan, poin pemasarannya itu di kata kunci, sama seperti marketplace FB. Dan dominan gitu. Jadi fanpage-nya dominan, ngiklannya dominan menggunakan kata kunci. Kemarin saya menganjurkan ada 10 fanpage ya. Nah, Pak Ahmad sudah bikin berapa fanpage? Baru 2. Oh, baru 2. Tambahin lagi, Pak. Tambahin lagi kan begini sebetulnya. Tinggal copy aja, Pak. Bapak iklan di satu fanpage gitu ya, tinggal dipindahkan saja ke satu ini, pindah ke semua. Lebih cepat saya kira. Ya. Hanya tinggal memang PR-nya di ini sih, di apa namanya? Ngumpulin kata kuncinya itu. Yang kebanyakan orang tuh nggak rajin tuh dikumpulin kata kunci. Padahal poin utama tuh dikumpulin kata kunci. Itu yang paling penting. Iya. Nanti ditambah lagi. Siap. Insyaallah. Amin. Baik, teman-teman, apa namanya? Berarti untuk Facebook organik bisa dikatakan ya 80% lebih sudah tuntas ya, gitu ya. Artinya untuk pemasakan FB organik ini teman-teman yang hadir hari ini dan saya lihat juga yang 3 orang ini cukup intens ya memperhatikan materi. Tinggal prakteknya saja gila-gilaan ya, insya Allah bisa menghasilkan kok gitu ya. Sebelum kita bicara Instagram, bicara apa segala macam seperti itu gitu. Dan tadi benar juga yang dilakukan sama Pak Alwi ya, karena memang di awal dulu kan saya sempat bahas masalah ketika di gedung ya, saya bahas bagaimana penjualan dengan menggunakan ring 1 gitu kan. Dan sekarang kan di Zoom dengan menggunakan Facebook. Jadi 2 ini saja kalau kita maksimalkan, insya Allah menghasilkan banyak leads kok. Gitu. Tinggal kemauan kita. Apalagi kalau menggunakan YouTube, menggunakan TikTok, nantinya tuh udah lain cerita lagi. Cuma saya khawatir kebanyakan bablas. Bablas, akhirnya kita nggak mengerjakan apa-apa. Begitu. Nah, ke depan mungkin saya akan lebih penguatannya di skill jualan ya. Kemudian juga bagaimana skill kita menggunakan public speaking kita pada saat kita berjualan. Begitu mungkin teman-teman. Ada sedikit dulu saya mau sharing sedikit ini pengalaman kemarin kok. Ini waktu siap. Kemarin kan saya ambil yang promo yang video pendek itu ya dari Instagram Kang. Saya coba input masuk di Facebook group itu untuk iklannya. Nah, tapi kok saya lihat ada yang punya background lagu itu apakah di Facebook saya saja itu dibisukan sebagian Pak kok. Artinya semacam jadi, ada. Iya. Baik, seperti itu intinya Kok. Ya.
Ya, gini Pak Wi, memang sekarang Facebook, Instagram ya, dua Iya. sosial media itu memang agak Betul. ketat sekarang. Iya. Karena ketika kita posting lagu-lagu yang itu sudah ada hak ciptanya, itu Betul, pasti iya. dibisukan. Hak cipta. Iya. Pasti dibisukan. Maka kita harus sebetulnya gini, kalau kita punya video, sebaiknya diedit dulu. Kalau misalkan memang kira-kira ini lagunya itu lagu-lagu yang wah ini Ada kayaknya hak ciptanya lagu-lagu gitu. vokal Iya. ada hak ciptanya nih. Mending Iya. edit dulu di CapCut ya, di CapCut atau di Video Show atau di KineMaster gitu ya. Kita ganti lagunya, baru kemudian kita posting. Itu jauh-jauh lebih safe sih kalau kata saya. Baik. Baik. Gitu. Kemarin sih soalnya memang saya langsung copywriting saja jadi belum sempat edit itu kan. Iya. Iya. Tapi paling bisa ngedit video. Iya, cuma saya belum pernah pakai CapCut itu. Masih yang bentuk video apa namanya yang ada yang simbol merah ini kemarin dengan apa? Kan kebetulan saya juga ada akun YouTube Kang. Cuma belum artinya iya ada sedikit itu. Cuma saya belum saya belum fungsikan untuk ini untuk bidang marketing kayak ini kan. Iya. Informasi saja. Baik. YouTube itu sekarang lebih cepat sebetulnya Pak mendatangkan subscriber. Yang penting yang dimainkan tuh YouTube Reels, bukan YouTube yang organik, yang YouTube yang biasa, yang gambarnya itu horizontal ya. Tapi kalau pakai YouTube-nya YouTube Reels itu lebih cepat dan itu Bapak bisa gunakan video-video yang sudah dikasih sama sama tim gitu ya. Itu Bapak bisa share ulang di YouTube. Bisa begitu sih. Gitu. Oh iya. Atau nantilah next saya kasih. Siap Kang. Iya. Kita berharap supaya ada nanti juga pembelajaran tentang YouTube juga kan. Amin. Yang penting sebetulnya bukan belajar apa, closing-nya Pak. Iya, siap. Iya. Karena duitnya di situ Pak. Iya Kang. Dicoba semua dulu. Iya. Karena duitnya ada, semua sejahtera, belajar apapun lancar Pak. Insya Allah. Amin. Salah. Iya. Oke. Silakan. Baik, teman-teman masih ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk malam ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan dulu. Silakan teman-teman praktekkan. Lagi-lagi itu saya bilang, harapan saya teman-teman ketika posting apapun, iklan di grup, di fanpage, coba di-share dulu di grup ya. Di screenshot, share dulu di grup. Nanti insya Allah Mas Danang, saya gitu ya, kita akan coba evaluasi apa nih yang kurang, apa nih yang perlu diperbaiki. Jangan-jangan kalimatnya kurang greget. Jangan-jangan gambarnya juga kurang banyak, jangan-jangan gambarnya juga kurang tepat gitu kan. Nah itu silakan teman-teman di screenshot gitu ya, nanti bisa kita kasih masukan dan saran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan selagi nafas kita masih ada gitu ya, kemudian waktu kita masih luang gitu ya. Saya berpikir sih kita bisa lakukan yang terbaik dengan waktu yang kita miliki hari ini. Kayak tadi contoh pagi 5 iklan. 5 iklan itu nggak habis sampai dengan 1 jam kok teman-teman. Kalau memang tadi dengan pola yang tadi ya, itu karena yang paling lama itu kan sebenarnya marketplace itu di gambar dan copywriting. Nah, gambar itu urusannya kalau teman-teman praktekkan dengan pola tadi udah selesai, udah clear, udah nggak perlu ngedit lagi gitu kan. Kemudian copywriting kalau mau singkat ya sudah singkat di paragraf pertama doang, ditambah dengan sedikit 2 paragraf lagi selesai urusan. Gitu. Jadi gambaran saya 5 iklan tuh ya selesai lah, 30 menit paling tidak sudah selesai. Gitu. Tinggal konsistensi, dan konsistensi itu butuh dukungan, butuh lingkungan ya, yang positif gitu. Dan lingkungan positif itu adanya di mana? Adanya di grup. Gitu. Jadi seringlah nge-share gitu ya apa yang sudah teman-teman lakukan, insya Allah maka kita akan memberikan banyak saran. Itu mungkin penutup dari saya. Mudah-mudahan materi malam ini bisa teman-teman langsung praktekkan gitu ya, dan dalam waktu 3-4 hari ke depan saya ingin dengar ratusan leads datang dari Pak Awi gitu kan, ribuan leads dari Pak Muklis, kemudian jutaan leads kalau perlu ya dari teman-teman semua yang ada di grup. Seperti itu.
Baik, itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di Marketing Langit ya. Nanti hari Kamis, kemungkinan saya kayaknya diubah jadi malam Jumat ya, teman-teman. Atau nanti kita setup lagi, insya Allah. Tadinya kan besok kemarin malam ya, cuma karena saya baru pulang, jadi nggak bisa sempat bikin materi. Gitu. Jadi nanti kita kan confirm kalau nggak hari Rabu, hari Kamis ya, Marketing Langitnya seperti biasa kita mulai jam 3:30 malam. Terima kasih untuk materi, nanti bisa diminta ke Mas Danang, tapi kalau untuk slide kayaknya saya nggak pakai slide tadi ya. Teman-teman udah ini kan ya, diambil ya. Tadi udah kebayang ya. Nanti tinggal minta rekamannya saja dari Mas Danang. Itu insya Allah kita akan kasih, dan kita hanya berikan kepada teman-teman yang datang di pertemuan malam ini. Dan rugi banget buat mereka yang nggak datang. Setuju? Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.